5 lokasi rahasia di pasar tradisional yang bikin uang belanja sisa banyak. Hemat ala ibu zaman dulu. Sebelum lanjut, pastikan klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, supaya channel ini bisa bermanfaat buat lebih banyak teman-teman. Terima kasih. Yuk kita lanjut deh. Apa kabar ibu semua? Moga sehat-sehat terus ya. Pernah tidak merasa baru saja masuk gerbang pasar, tapi uang di dompet rasanya sudah mau pamit undur diri saja sebelum kita sempat membeli daging rendang. Fenomena harga cabai yang sekarang lebih mahal dari harga kosmetik memang bikin kita para ibu pusing 7 keliling, sampai ingin menangis di pojokan rak tempe sambil meratapi nasib. Padahal baru awal bulan, tapi rasanya dompet kita sedang ikut program diet ketat yang sangat menyiksa batin dan pikiran setiap kali melihat label harga yang tidak masuk akal. Penting sekali buat kita tahu trik bertahan hidup di tengah badai inflasi ini supaya dapur tetap ngebul dan jatah jajan sebelah kita tetap aman terkendali tanpa harus mengorbankan uang sekolah anak. Saya sempat membaca sebuah artikel menarik tentang kearifan lokal dalam berbelanja yang menyebutkan bahwa pasar tradisional sebenarnya punya peta harta karun yang tidak kasat mata bagi orang awam. Judul artikelnya itu tentang seni berhemat ala ibu rumah tangga era dulu yang ternyata jauh lebih sakti dibanding aplikasi diskon manapun yang ada di ponsel pintar kita sekarang ini. Kita harus belajar lagi cara mereka menemukan titik-titik rahasia yang bisa membuat sisa uang belanja bisa buat beli emas batangan kalau dikumpulkan setahun penuh dengan penuh kesabaran. Mari kita bahas bersama rahasia turun-temurun ini agar dompet ibu tidak lagi mengalami pendarahan hebat setiap kali pulang dari pasar tradisional. Lokasi pertama yang sering ibu lewatkan, padahal harta karun ada di sana, adalah lapak emperan paling luar dekat. Parkiran yang biasanya dihuni mbah-mbah pedagang musiman yang membawa hasil kebun sendiri. Mereka ini biasanya tidak sewa kios mahal. Jadi harga kangkung atau bayamnya bisa selisih 1.000 sampai 2.000 rupiah. Dibanding lapak bagian tengah yang posisinya sangat mentereng. Bayangkan kalau ibu beli 5 ikat saja sudah bisa buat tambah ongkos parkir, atau beli kerupuk 1 plastik besar untuk teman makan siang keluarga nanti di rumah. Pedagang seperti ini biasanya hanya ingin barangnya cepat habis supaya bisa segera pulang naik angkot sebelum hari menjadi terlalu terik bagi mereka. Selanjutnya, coba ibu masuk lebih dalam ke bagian pojok belakang yang biasanya agak gelap dan sedikit pengap karena di sana ada gudang bumbu kering curah yang luar biasa lengkap. Lokasi kedua ini sangat rahasia, karena biasanya para pemilik warung makan besar belanjanya di sini, bukan di bagian depan yang bumbunya sudah dibungkus cantik pakai plastik mika transparan. Selisih harga bawang merah dan bawang putih di sini bisa bikin mata ibu berbinar-binar karena jauh lebih murah, dengan kualitas yang sama persis dengan yang ada di rak depan. Memang butuh sedikit usaha untuk masuk ke area ini, tapi percayalah bahwa setiap langkah ibu akan terbayar lunas dengan sisa kembalian yang masih sangat utuh. Jangan takut buat sedikit melipir ke area sortiran sayur yang biasanya diletakkan di bawah meja atau di sudut tertentu yang jarang dilirik orang karena tampilannya kurang estetik. Lokasi ketiga ini adalah ladang uang buat kita yang paham bahwa tomat yang sedikit penyok atau wortel yang bentuknya unik itu rasanya tetap sama. Kalau sudah masuk panci sup, ibu bisa dapat potongan harga sampai 50% hanya karena sayurnya tidak masuk standar kecantikan pasar, padahal gizinya masih sangat utuh dan luar biasa baik. Contohnya, jika harga normal brokoli itu 10.000, maka di area sortiran ini ibu bisa membawanya pulang hanya dengan modal 5.000 rupiah saja. Nah, lokasi keempat yang paling ajaib adalah meja daging atau ikan tepat 30 menit sebelum pasar bubar atau saat matahari sudah mulai tinggi di atas kepala kita.
Para pedagang di lokasi ini biasanya sedang malas membawa pulang barang dagangan yang berat dan mudah busuk. Jadi mereka akan banting harga habis-habisan asal lapak bersih. Ini waktu yang tepat buat ibu melakukan negosiasi tingkat tinggi ala diplomat internasional demi mendapatkan sekilo ikan tongkol dengan harga setengahnya saja dari harga pagi hari. Meskipun pilihannya mungkin tidak sebanyak saat subuh, namun keuntungan finansial yang ibu dapatkan akan membuat perasaan hati menjadi sangat riang gembira. Lokasi kelima sebenarnya bukan tempat fisik yang terlihat oleh mata, melainkan sebuah titik di hati penjual langganan yang sudah ibu bina hubungannya sejak bertahun-tahun yang lalu. Kedekatan emosional ini adalah lokasi paling rahasia karena ibu bisa dapat bonus cabai rawit atau bawang prei gratis tanpa perlu diminta sama sekali oleh kita. Menjadi langganan tetap, itu ibarat punya saham di lapak tersebut. Karena ibu selalu diprioritaskan untuk dapat barang paling segar dengan harga paling jujur di seluruh pasar. Contoh nyatanya adalah saat harga telur naik drastis tapi langganan ibu tetap memberikan harga lama karena ibu sudah dianggap seperti keluarga sendiri olehnya. Lucunya kita sebagai ibu-ibu seringkali merasa sudah paling hemat sedunia, padahal kadang kita malah terjebak beli wadah plastik warni yang sebenarnya tidak butuh-butuh amat untuk ada di dapur. Kita sanggup menawar harga bayam sampai urat leher keluar dan berkeringat dingin. Tapi begitu lihat daster motif bunga terbaru langsung lupa diri dan dompet pun menangis kembali. Memang perjuangan menjaga kewarasan antara kebutuhan dapur yang mendesak dan keinginan tampil cantik itu adalah komedi kehidupan yang tidak akan pernah ada habisnya buat kita bahas. Tidak namanya juga manusia yang kadang suka khilaf saat melihat barang yang menggemaskan mata dan menggoda iman di tengah pasar. Ingat ya Bu, kalau uang belanja sisa banyak itu bukan berarti kita adalah orang yang pelit, tapi itu tandanya kita adalah manajer keuangan yang lebih hebat daripada menteri keuangan manapun. Mengelola uang receh menjadi hidangan mewah di meja makan adalah keahlian khusus yang hanya dimiliki oleh perempuan tangguh yang berhati baja dan bertenaga kuda seperti ibu semua. Jangan pernah merasa malu harus berdesak-desakan di pasar tradisional yang mungkin becek karena di sanalah seni. Kehidupan dan kecerdasan kita diuji setiap pagi hari secara langsung. Ibu dalam menyisihkan uang belanja adalah kemenangan kecil yang sangat berarti bagi stabilitas ekonomi. Negara yang dimulai dari skala rumah tangga kita sendiri, mari kita mulai lebih jeli melihat peluang di setiap sudut pasar yang selama ini mungkin hanya kita lewati begitu saja, tanpa rasa curiga sedikit pun dalam pikiran kita. Setiap rupiah yang berhasil ibu simpan dari hasil berburu di lokasi rahasia tadi adalah napas tambahan bagi tabungan pendidikan anak atau dana darurat keluarga kita semua. Ternyata rahasia ibu zaman dulu itu sederhana saja, yaitu mereka tidak butuh gengsi tinggi, tapi mereka butuh fungsi dan efisiensi dalam setiap transaksi yang mereka lakukan. Kita bisa meniru semangat mereka yang pantang menyerah, mencari harga terbaik demi memberikan yang paling baik untuk suami dan anak-anak tercinta di rumah. Sedikit kritik buat diri kita sendiri, mungkin kadang kita terlalu sering membandingkan harga di aplikasi belanja daring yang kelihatannya murah. Padahal ongkos kirimnya bisa buat beli telur setengah kilo, kembali ke pasar tradisional, dan mencari lokasi rahasia ini adalah cara kita mencintai ekonomi, kerakyatan, sekaligus menyelamatkan dompet dari kekosongan yang sangat hakiki dan menyedihkan. Akhir kata, mari kita jadikan kegiatan belanja ke pasar sebagai ajang olahraga pagi yang menyenangkan, sekaligus menguntungkan bagi kesehatan finansial kita semua dalam jangka panjang. Semoga tips tentang 5 lokasi rahasia ini bisa membuat ibu pulang dari pasar dengan senyum lebar dan kantong plastik penuh, namun dompet tetap terasa tebal dan berat. Tetap semangat menjadi pahlawan dapur yang luar biasa,
Karena di tangan ibu yang hebat inilah kebahagiaan seluruh anggota keluarga bermula setiap harinya tanpa terkecuali. Jangan biarkan kenaikan harga barang membuat kita kehilangan keceriaan, karena kita punya ribuan cara untuk tetap bisa makan enak dengan cara yang sangat hemat. Sampai jumpa di pasar besok pagi, dan pastikan ibu langsung meluncur ke lokasi-lokasi rahasia yang sudah kita bahas tadi agar uang belanja sisa banyak dan hati senang. Demikian, terima kasih sudah mendengarkan ceritaku kali ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Tetap semangat ya, ibu-ibu semua.